Hukuman untuk Ranti. Loh, kok, Mas? Yura bergegas keluar dari mobil dan menyusul langkah Saka yang malah berbalik menuju rumah. Pria itu malah membatalkan niatnya untuk pergi padahal dia yang mengajak. Mas, kok? Yura menggantung ucapannya saat melihat Saka malah menghampiri Ranti yang ada di ruang makan. Ranti tengah membantu Bibi untuk membereskan bekas makan mereka tadi. Bukan hanya menghampiri Saka juga meraih tangannya dan menyeret menuju ke kamar gadis itu. Dia ingin menuntut sesuatu yang sedari tadi mengganjal di hatinya. Tuan saya! Ranti gelagapan takut melihat sorot mata tajam Saka. Ini kali pertama dia melihat Saka menatapnya seperti sekarang. Ada apa gerangan? Apa yang membuat majikannya ini tiba-tiba saja berubah drastis padahal tadi semuanya baik-baik saja? Saka pula yang mengajak Yura pergi dan dia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang saat ini Ranti sedang ingin bersantai terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan aksinya untuk menghancurkan rumah tangga antara Saka dan Yura. Mas, kamu apa-apaan kenapa malah menyeret dia seperti itu? Memangnya? Diam kamu Yura, ini bukan urusanmu. Lebih baik sekarang kamu keluar, pergi berbelanja atau apalah daripada sibuk mengurusi semua urusanku dan dia. Menunjuk Ranti yang saat ini tampak kebingungan. Mas? Yura ingin bicara tapi kembali urung karena Saka sudah menutup pintu kamar Ranti. Tak lupa pula pria itu membantingnya kuat. Hal tersebut bukan hanya membuat Yura tersentak, Ranti pun demikian. Tuan kenapa? Saya yang harus bertanya padamu kenapa kamu malah berlaku seperti wanita murahan seperti tadi? Kamu tahu kan? Kamu dan Fabian itu tidak memiliki hubungan apapun selain pertemanan. Lalu kenapa pakai acara peluk-pelukan segala? Kamu tahu kan kalau saya ini adalah suami kamu? Ranti meneguk ludahnya. Kepalanya pun mengangguk pelan. Sial sekali tadi dia melupakan statusnya dan Saka karena memang sampai sekarang dia belum percaya bahwa kini telah menikah dan memiliki seorang suami. Astaga! Bisa-bisanya tadi dia menerima pelukan dari Fabian. Apa salah tadinya dia menolak dan sedikit menghindar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi? Apakah kamu lupa atau sengaja mengabaikannya karena menganggap saya ini hanyalah suami siri sehingga kamu bersikap seenaknya saja dan bebas? Tuan, maaf, saya... Saka berdecak. Maaf katamu? Setelah apa yang tadi kamu lakukan dengan laki-laki itu di rumah saya pula? Ingat Ranti, meskipun saya menikahimu tanpa cinta, tapi tetap saja saya ini adalah suamimu. Di muka agama, kalau perlu kamu ingin pernikahan kita ini tercatat di negara agar kamu tidak bisa seenaknya saja berlaku lebih dengan pria lain. Matanya menyipit sedikit mencondongkan tubuhnya agar Ranti merasa tersudut. Agar gadis itu tak lagi semena-mena seperti tadi. Tadinya Saka menganggap pergi bersama Yura dan memanasi Ranti bisa membalas apa yang gadis itu lakukan kepadanya, namun nyatanya tidak. Selagi menunggu Yura berkemas, Ranti tidak memperlihatkan gerak-gerik apapun, bahkan dia bersikap seolah di antara mereka tidak ada hubungan apalagi masalah. Sehingga darahnya yang mendidih sepertinya semakin menggebu saja menuntut penjelasan dari Ranti atas apa yang dia lakukan bersama Fabian. Ranti menunduk menatap lantai keramik yang ada di bawah kakinya. Dia tidak berani menatap Saka apalagi menjawab pertanyaan yang diajukan pria itu karena memang semuanya mengalir begitu saja dan dia pun memiliki perasaan yang sama pada Fabian. Dia juga belum pernah sekalipun menjalin hubungan khusus dengan pria manapun sehingga dia mendapatkan perhatian khusus dari Fabian, pria yang memang dicintainya pula dalam diam. Jadi wajarkan dia sedikit lepas kendali, bukan berarti dia wanita murahan seperti yang dituduhkan Saka barusan. Kata murahan itu kini malah terngiang-ngiang di telinga Ranti. Angkat kepalamu. Berjanjilah tidak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. Ranti mengangguk. Menyanggupi perintah yang diberikan Saka. Sekarang hubungi laki-laki tadi, saya ingin mendengar kamu meralat kembali pembicaraan kalian berdua. Ralat? Kedua alis Ranti bertaut mempertanyakan apa yang dikatakan Saka barusan. Iya, sekarang ambil ponselmu dan lakukan seperti yang saya katakan barusan.
Saya tidak mengerti apa yang Tuan katakan. Harga diri saya terasa diinjak-injak karena kamu mengungkapkan perasaan cinta kepada seorang pria yang bukan siapa-siapa bagimu. Memang kalian tidak menjalin hubungan spesial seperti pacaran atau kekasih, tapi tetap saja ungkapan cinta tadi sebagai penegasan bahwasanya kamu terang-terangan berselingkuh di hadapan saya, maka dari itu hubungi dia di depan saya dan katakan kalau tadi kamu hanya bercanda saja. Tetapi Tuan, kamu itu istri saya Ranti. Kamu ingin saya membeberkan kepada seluruh dunia bahwasanya kamu itu adalah istri yang durhaka. Bisa-bisanya berselingkuh di depan suamimu sendiri, di rumahnya pula di mana otak kamu. Ranti menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia beranjak menuju nakas mengambil ponselnya yang ada di sana. Dia segera menghubungi Fabian melakukan perintah yang diberikan Saka. Di sini dia menuruti Saka bukan berarti takut diceraikan, tapi dia takut tidak memiliki kesempatan lagi untuk membalas apa yang Yura lakukan jika dia menolak. Bisa-bisa dirinya lah yang didepak dari rumah tersebut. Pastilah Yura akan semakin besar, kepala wanita itu akan merasa menjadi ratu dan pemenang setelah berhasil menyingkirkannya. Iya, Wan, ada apa? Fabian langsung menyapa. Dia juga menepikan mobilnya terlebih dahulu karena menganggap Ranti lebih penting dibandingkan pulang ke rumah. Aku ingin bicara sesuatu tapi... Saka membulatkan matanya menggertak Ranti agar tak berbasa-basi terlebih dahulu. Jika dia berlaku baik, otomatis Fabian bisa curiga dan menganggap itu hanyalah sebuah keterpaksaan semata. Aku ingin meluruskan pembicaraan kita tadi. Ranti menggigit bibir bawahnya, sangat menyesakkan rasanya membicarakan masalah ini dengan Fabian setelah dia mengungkapkan rasa. Setelah itu ditarik kembali, entahlah Ranti tidak bisa membayangkan bagaimana sakit hatinya Fabian padanya. Meluruskan bagian yang mana? Kamu ingin menjalin hubungan denganku? Kamu ingin kita memastikan hubungan kalau kita ini sekarang? Maaf, Bian, aku tadi hanya bercanda kepadamu. Ingin menguji apakah benar-benar mencintaiku atau tidak, tapi setelah aku pikir-pikir ternyata ini salah. Tidak seharusnya aku mempermainkan perasaanmu seperti ini, maafkan aku. Berhenti, apa maksudmu? Tadi aku hanya bergurau semata. Maaf, aku telah mempermainkanmu. Aku hanya ingin melihat seberapa serius kamu kepadaku. Aku hanya ingin melihat siapa yang unggul antara aku dan Allah. Ternyata aku, dan aku puas sekarang. Sambungnya dengan genangan di kedua matanya. Dia tak siap harus kehilangan Fabian. Tunggu, aku semakin tidak mengerti apa yang kamu katakan barusan. Bercanda? Yang benar saja. Kamu tidak sedang menipuku, kan? Kamu tidak dalam tekanan, kan? Kalau begitu aku ke sana sekarang. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Tidak perlu. Aku. Saka merampas ponsel yang ada di tangan Ranti dan mengakhiri panggilan yang sedang terhubung. Dia ingin Fabian datang ke sana dan membicarakan secara langsung kepada Ranti agar dia benar-benar percaya bahwasanya istrinya itu tak lagi menjalin hubungan apapun dengan Fabian. Kalau perlu hubungan persahabatan yang telah terjalin lama pun harus putus demi menuruti keinginan dirinya. Egois memang tak apa asalkan tidak ada lagi adegan yang membuat dadanya bergemuruh seperti tadi. Jangan bingung dan jangan merasa besar kepala. Saya melakukan ini hanya untuk menyelamatkan nama baik saya, meskipun tidak ada yang tahu kalau kau itu adalah istri saya, tapi tetap saja Tuhan mengetahui ini semua. Saya tidak ingin Tuhan menganggap saya bermain-main dalam menikahimu. Tapi bukannya Tuhan. Hanya saya yang pantas membubarkan pernikahan ini, dan hanya saya pula yang layak untuk memberi keputusan apakah kamu masih menjadi istri saya atau bukan. Tapi selagi kamu sah menjadi istri saya, maka dari itu saya tidak menerima bantahan apapun, apalagi melihatmu berjalan dengan pria lain. Ingat, semua perkataan saya barusan sebelum kamu menyesal seumur hidupmu. Tekannya sebelum kembali membuka pintu kamar dan keluar. Saka lega bisa mengeluarkan isi hatinya. Apa yang kamu bicarakan dengan Ranti barusan sampai berlama-lama betah di sana dan... Dengar, aku tidak pernah ikut campur dalam urusanmu, jadi lakukanlah hal yang sama agar pernikahan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kamu tidak lupakan kita menikah hanya untuk keperluan masing-masing? Aku tahu itu, tapi... Tutuplah mulutmu, lebih baik kau pergi berbelanja atau pergi ke satu tempat yang tak bisa kulihat, karena saat ini aku pusing tidak ingin membahas apapun dengan siapapun.
melewati Yura begitu saja, meskipun wanita itu belum puas mendengar segala perkataan dari Saka, tapi tetap saja dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena memang dirinya hanya menumpang di rumah tersebut. Ah, andai saja semuanya berjalan cepat, pastilah Yura sudah angkat kaki dari sana. Lama-lama dia jengah juga menghadapi Saka dengan segala keegoisannya. Tidak ada sedikit pun niat untuk berdamai dengan keadaan, dan entah apa yang dicari pria itu, sehingga tidak mampu mencintainya, tidak pula sanggup serius dalam pernikahan mereka, yang telah berlangsung 2 tahun lamanya. Saka menarik kedua sudut bibirnya melihat mobil yang terparkir di halaman rumah. Tidak perlu bertanya, dia cukup tahu mobil siapa yang datang berkunjung. Siapa lagi kalau bukan Fabian menuntut penjelasan karena panggilan antara dirinya dan Ranti tadi terputus begitu saja. "Selamat siang Om, maaf. Tunggu di situ biar saya panggilkan Ranti untukmu." Tutur Saka bergegas beranjak menuju kamar Nanti. Dia yakin kini istrinya itu tengah termenung di kamar setelah pembicaraan panjang di antara mereka tadi. Saka juga yakin Ranti saat ini tengah menimbang apa yang akan dia katakan kepada Fabian jika seandainya pria itu menuntut penjelasan atas pembicaraan singkat mereka yang dianggapnya tidak masuk akal. "Dia datang," kata Saka setelah membuka pintu kamar Ranti dan mendapati istrinya itu duduk di tepi ranjang. Ranti menoleh. "Siapa yang datang, Tuan?" tanyanya. "Lihat saja ke depan, segera temui dan segera selesaikan pula semuanya, setelah itu temani saya ke swalayan untuk berbelanja." Ranti mengangguk perlahan bergegas menuju ke depan. Dia mendapati Fabian berada di sana. Berdiri gelisah menunggu kedatangannya. Jantung Ranti berdetak kencang, bingung harus menjawab apa untuk menjelaskan semuanya. Pastilah kedatangan Fabian ke sana bukan untuk main-main melainkan membahas tentang pembicaraan mereka di telepon tadi. "Wan, sekarang katakan sejujurnya ada apa, kenapa kamu tega mengatakan hal yang membuat... Maaf, aku hanya penasaran dan tidak ingin disaingi Allah karena kamu lebih sering bersama dia dibandingkan aku," ucap Ranti terbata-bata. "Wan..." Fabian membawa 2 tangannya untuk menyentuh kedua pundak Ranti, tapi gadis itu bergegas menghindar. Tidak ingin Saka berulah lagi seperti tadi, dia juga masih ingat kalau saat ini dirinya itu sudah menikah, jadi tidak selayaknya berdekatan dengan pria manapun termasuk Fabian. Kebohongan Allah. Membiarkan Fabian pergi dalam keadaan kecewa. Ranti tak menghiraukan pria itu yang sesekali menoleh ke arahnya sebelum memasuki mobil. Sangat jelas terlihat dari sorot mata Fabian bahwasanya dia kecewa mendengarkan seluruh perkataan Ranti barusan. Seolah dirinya dipermainkan hanya untuk mendapatkan rating dalam pertemanan mereka. "Sekarang temani saya ke swalayan." Saka menghadang langkah Ranti yang ingin menuju kamarnya. Wajah gadis itu terangkat, matanya mengerjap. "Tapi Tuan, saya lihat kamu sudah kuat berlama-lama berdiri di situ menemani dia. Sepertinya kamu juga sudah sehat seperti sedia kala sehingga bisa menemani saya berpergian." Sambungnya lagi meraih pergelangan tangan Ranti dan membawanya pergi keluar dari rumah. Meminta istrinya itu untuk memasuki mobil, tidak peduli bagaimana kini kondisi Ranti. Hatinya yang masih tidak terima karena Ranti memilih mencintai wanita lain, sedangkan mereka sudah menikah, memberontak, menuntut gadis itu untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Ranti mengikuti apa yang Saka inginkan. Menemaninya ke swalayan membeli perlengkapan mereka untuk 1 bulan ke depan. Mengiringi Ranti dari belakang menerima apapun barang yang gadis itu berikan kepadanya. Saka sesekali menatap Ranti yang tampak lemas, lesu tak seceria biasanya. Itak gadis itu tengah berpikir bagaimana cara menjelaskan masalah ini kepada Fabian karena alasan yang dia berikan sungguh sangat menyakitkan. "Sepertinya kita butuh ini." Saka memotong, melewati Ranti dan meraih sabun cair. "Bukankah tadi saya sudah mengambilnya?" Menatap heran kepada Saka yang mengambil kembali barang yang sudah berada di troli. "Kamu mengambilnya cuma sedikit, jadi tak akan cukup untuk kita semua." "Masa sih Tuan, tadi aku mengambilnya 6 pieces? Kalau saya mengatakan tidak cukup ya tidak cukup, jadi terima saja, toh saya yang bayar," jawabnya acuh. Ranti hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Kalau sifat asli Saka seperti ini, jadi sepertinya wajar Yura tidak mampu menaklukkannya karena Ranti sendiri mengakui Saka itu tidak layak untuk dikejar, sikapnya egois dan keras kepala, suka seenaknya sendiri. Pulang berbelanja, Saka menawarkan Ranti untuk makan di luar, sekedar nyemil atau duduk-duduk di sebuah kafe, tapi Ranti malas. Moodnya sedang tidak baik sehingga kepalanya menggeleng menolak seluruh tawaran yang diberikan Saka padanya. Sehingga mereka langsung saja pulang ke rumah tanpa mampir terlebih dahulu. Sampai di rumah, Ranti menyerahkan semuanya kepada Bibi. Dia lelah dan ingin beristirahat sejenak sebelum membantu-bantu Bibi. "Kamu di mana?" tanya Ranti saat Ella menerima panggilan masuk darinya. "Lagi di luar sama Mami. Memangnya kenapa? Masih lamakah? Aku ingin cerita banyak kepadamu, bisakah kamu datang setelah pergi bersama ibumu? Nanti aku usahakan ya, karena aku baru saja pergi jadi belum tahu pasti kapan akan pulang. Kalau seandainya nanti cepat, aku pasti akan mampir di rumahmu." "Oh, baiklah. Kalau begitu..." Ranti mengakhiri panggilan dengan alam meletakkan kembali ponsel di kepala ranjang. Biasanya dia bisa berkeluh kesah kepada sang ibu, tapi sekarang wanita itu telah tiada. Dia ingin bercerita banyak hal, tapi sayang Allah pun tak berada dekatnya, sehingga dia hanya bisa berbaring di ranjang menatap langit-langit kamarnya seraya berpikir dan menimbang ulang apa yang telah dia lakukan. Apakah ini terbaik untuk dirinya, ataukah ini hanyalah akan menambah deretan masalah dalam hidupnya di masa depan nanti? "Kau tidur?" Ranti tersentak. Nyaris saja jantungnya melompat keluar ketika Saka tiba-tiba saja membuka pintu kamarnya dan mengajukan pertanyaan. Dia cepat beringsut duduk dan menggelengkan kepala. "Ada apa, Tuan? Temani saya ke mall untuk membeli sesuatu, Yura tidak di rumah." Menarik dalam nafasnya dan menghembuskannya perlahan. "Baiklah, saya akan mengganti pakaian terlebih dahulu. 10 menit cukup?" "Sepertinya cukup. Tuan tunggu saya di luar." Saka mengangguk, kembali menutup pintu kamar Ranti, sedangkan Ranti beranjak menuju lemarinya. Entah apa lagi yang akan dibeli majikannya itu, sampai-sampai harus mengajaknya segala. Seingatnya tadi mereka sudah membeli perlengkapan untuk 1 bulan ke depan, tidak mungkin bukan tiba-tiba saja Saka ingin membelinya lagi. "Gak akan lama kok, cuma 2 jam saja, temani saya mencari jas dan celana bahan. Saya yakin kamu lebih tahu mana bahan pakaian yang kualitasnya bagus dan yang tidak. Biasanya saya asal beli saja dan terkadang digoda oleh pemilik toko sehingga membeli begitu banyak tapi tidak terpakai sama sekali. Entah itu kekecilan warnanya kurang cocok dengan kulit saya dan..." "Ya, Tuan, nanti akan saya bantu untuk mencarikannya." Potong Ranti. Cepat telinganya sakit mendengar Saka yang terus saja mengomel padahal dia tidak bertanya mereka akan kemana. Dia tidak bertanya Saka akan membeli apa, dia hanya ikut kemanapun langkah pria itu sehingga semua penjelasan yang Saka berikan itu sesungguhnya tidak diperlukan sama sekali. Kedua pundak Saka terangkat memaklumi respon yang diberikan Ranti kepadanya. Dia juga memahami Ranti saat ini sedang tidak enak hati padanya gara-gara kejadian tadi siang. Dia juga tidak mau ambil pusing asalkan Ranti tak jadi menjalin hubungan dengan Fabian. Tidak terlalu banyak berbasa-basi, Ranti mengikuti langkah Saka, tidak berusaha mensejajarkan ataupun menyusul. Dia membiarkan pria itu berjalan di depannya tanpa peduli dengan sekitar. Dia juga abai pada Saka yang mulai memilih jas yang berada di sebuah toko. Biasanya pihak laki-laki yang menunggu di kursi sambil menunggu wanitanya berbelanja, tapi kini berbanding terbalik, justru Rantilah yang duduk di kursi memperhatikan Saka memilih pakaiannya. "Bagaimana dengan ini?" Saka memperlihatkan setelan jas setelah mencobanya. "Kurang bagus, birunya terlalu terang, agak mencolok, tak cocok untuk Tuan." Saka mengangguk mencari setelan jas berwarna sedikit gelap dari biru langit yang saat ini dikenakannya. Berkali-kali mencoba, akhirnya Saka mendapatkan 3, setelah tentu saja dibantu Ranti untuk memilih warna dan bahan. Barulah mereka berdua keluar dari stor menuju ke lantai atas untuk mencari cafe atau restoran yang ada di sana sekedar untuk mengganjal perut sebelum pulang ke rumah. "Itu bukannya temanmu, ya?" Saka mencolek lengan Ranti ketika menangkap sosok Ella yang tengah duduk bersama Fabian di sebuah cafe. Ranti menoleh ke arah jari Saka menunjuk.
Dia menemukan sosok Ella dan Fabian, ada sedikit rasa sesak di ujung hatinya ketika mengetahui Ala berbohong. Apa salahnya tadi gadis itu mengatakan kalau dirinya tengah keluar bersama Fabian bukan ibunya? Saka tiba-tiba saja berdecak. Tadi dia mengungkapkan perasaan kepadamu, tapi sekarang dia malah berduaan dengan Ala. Jangan-jangan dia hanya ingin memuji kalian berdua atau mau dipasang sekali dua biar dia dapat dua sekaligus. Sehingga dia memiliki ban serep jika seandainya salah satu dari kalian memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Celetuk Saka semakin membuat Ranti kesal saja. Menyesal menikah? Ada masalah apa? Ala pura-pura tidak tahu meskipun tadi Fabian sudah bercerita begitu banyak tentangnya. Pria itu mengungkapkan betapa sakit hatinya kepada Ranti, bisa-bisanya gadis itu mempermainkannya dan mengungkapkan perasaan, setelah itu kembali diralat menganggap itu semua hanyalah sebagai pembuktian sekaligus perhitungan rating tentang persahabatan mereka bertiga. Aku kecewa sama kamu, tahu nggak? Balas Ranti tak mau menoleh ke arah Ella, dia tetap memainkan ponsel tak menghiraukan Ella yang saat ini duduk di dekatnya. Maaf tapi, bukannya aku tidak mau datang. Sayangnya kamu memintaku datang, tapi Mama sudah lebih dahulu mengajakku ke mall jadi. Mamamu atau Fabian? Putus Ranti cepat sebelum Ella semakin banyak mengucapkan kebohongan, maka semakin sakit pula hatinya. Ala mengangguk. Oke, maaf aku tadi berbohong kepadamu. Sebenarnya aku bertemu dengan Fabian tapi aku melakukan itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan dia. Kenapa kalian bisa berselisih paham sebesar ini? Aku juga datang kemari sekaligus untuk mempertanyakan apa maksudmu mempermainkannya. Padahal dia itu tulus mencintai, kamu tahu itu kan? Tapi kenapa kamu malah bersikap seolah-olah tengah menilai kami? Tengah membuktikan bahwasanya Fabian itu jauh lebih peduli kepadamu dibandingkan aku? Alih-alih menjawab, Ranti justru terisak. Aku tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Aku dituntut agar mengatakan kepada Fabian bahwasanya ungkapan cinta yang aku katakan tadi hanyalah sebuah kepalsuan. Aku dituntut untuk melakukan hal yang tidak aku inginkan, dan kamu tahu itu kenapa? Karena aku adalah istrinya Tuan Saka. Dia marah kepadaku sehingga menuntutku melakukan hal yang tak baik. Tadi aku bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi wajah Fabian yang begitu kecewa karena perkataanku. Aku hancur, El. Aku patah hati sepatah-patahnya. Aku rasanya tidak sanggup melakukan drama ini. Aku ingin berpisah dari Tuan Saka. Kamu tidak boleh seperti ini. Ala meraih Ranti ke dalam pelukannya. Kamu sudah terlanjur mengkah begitu jauh, jadi tidak elok rasanya kamu berhenti begitu saja. Ingat, ibumu itu sudah menderita di tangan Yura. Jika kamu berhenti, otomatis kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk membalas wanita itu. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Selamanya aku tidak pernah tahu kalau Fabian itu mencintai aku. El, aku tidak tahu kalau dia juga membalas perasaanku dalam diamnya. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Ala menganggukkan kepalanya. Aku mengerti apa yang saat ini kamu rasakan, maka dari itu izinkan aku membantu meskipun hanya sedikit. Ranti berusaha menelan tangisnya. Membiarkan Ala menghapus air mata di kedua pipinya. Aku yang akan bicara kepada Fabian. Aku juga yang akan menjelaskan semua kepadanya dan mengatakan kalau kamu itu benar-benar tulus mencintainya, hanya keadaanlah yang membuatmu terpaksa mengatakan hal seperti tadi. Bukankah suamimu melarangmu mengatakan, tapi tidak melarang aku? Benarkah kamu mau membantuku, El? Tentu saja. Kamu cukup fokus pada tujuan awalmu menikahi Tuan Saka. Setelah semuanya terbalaskan, kamu bisa kembali kepada Fabian. Aku sendirilah yang akan memastikan kalau kalian itu bahagia akhirnya. Terima kasih. Kamu memang sahabat yang terbaik untukku. Ranti memeluk Ella. Dia tidak memiliki siapa-siapa lagi di kota itu, tapi dia bersyukur masih memiliki seorang teman yang selalu mendampinginya. Andai dia tahu apa sebenarnya keinginan Ala atas dirinya dan Fabian. Sehingga Ranti tetap menganggap benar apapun kata yang keluar dari mulut Ella. Dia juga menganggap itu semua merupakan sebuah ketulusan yang tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Menyampingkan terlebih dahulu semua kekecewaannya kepada Saka,
Ranti membantu Bibi di dapur, dia akan memasak untuk suaminya itu. Porsinya kok kecil sekali, Nyonya? Apakah? Gak usah, Nyonya. Bi, aku di sini juga dulunya anak pembantu tapi, karena Tuan Saka itu keluarganya memiliki hutang budi kepada mendiang ayahku sehingga sudah menganggapku sebagai keluarganya sendiri. Jadi Bibi tidak perlu memanggil Nyonya, cukup Ranti saja. Bibi juga bisa menganggapku sebagai anak Bibi sendiri. Tuturnya tulus mengusap lengan Bibi. Bibi tolong bantu buatkan makanan untuk Yura, karena ini makanan khusus dipesan oleh Tuan Saka. Jadi aku tidak ingin diganggu-gugat, apalagi untuk Nyonya Yura. Bibi menganggukkan kepalanya menyanggupi apa yang Ranti katakan, mungkin begitulah aturannya di sana. Makanan antara Yura dan Saka itu terpisah dan interaksi antara Yura dan Saka pula yang membuat wanita parubaya itu percaya dengan perkataan Ranti barusan. Yura dan Saka memang terlihat seperti orang asing, tidak selayaknya pasangan suami istri lainnya. Makan malam tiba, Ranti sengaja mengemasi seluruh masakannya dan menata ke atas nampan. Dia mengantarkan langsung ke ruang kerja Saka, tempat di mana kini pria itu berada. Agar Yura tidak bisa mengganggu kebersamaan antara dirinya dan Saka. Kenapa tidak di ruang makan saja? Saka menyusul Ranti yang sedang menata makanan di meja. Ingin tahu apa alasan istri mudanya itu membawakan makan malam ke ruang kerjanya, karena ini merupakan kali pertama dalam hidupnya mendapatkan perhatian sejauh ini dari seorang istri. Jam makan malam sudah lewat beberapa menit, tapi saya lihat Tuan masih bertahan di sini. Ya, sudah saya menganggap Tuan ingin makan di ruangan ini jadi. Kau tak marah? Marah untuk apa? Ranti ikut duduk di depan Saka, memeluk nampan yang tadi digunakannya untuk membawa makanan. Saya melarangmu menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan memintamu menarik kembali ungkapan cinta yang kamu berikan kepada laki-laki itu. Saya juga melihat dari tadi moodmu jungkir balik, bahkan tak bersahabat sama sekali. Sekarang? Kedua alisnya terangkat meminta Ranti untuk menyambung perkataannya barusan. Untuk apa saya marah kepada Tuan? Toh Tuan ini merupakan suami saya. Tidak selayaknya seorang istri protes atas semua aturan yang dibuat oleh suaminya sendiri. Lagi pula apa yang Tuan katakan itu baik bukan? Semuanya demi harga diri Tuan sebagai seorang suami. Ya, meskipun tidak ada yang tahu kalau kita sudah menikah. Sindirnya langsung menghunus ke dalam jantung Saka. Pandai sekali Ranti dalam merangkai kata, sehingga saat ini Saka justru merasa bersalah dalam memporak-porandakan masa muda Ranti. Seharusnya gadis itu kini tengah petualang, bermain dengan teman-temannya, tapi harus dipaksa menjadi seorang istri dan melayaninya. Terserah padamu saja, kalau seandainya ingin berpacaran dengan Fabian pun tak apa. Saya tidak mau ikut campur lebih karena, makanlah Tuan, saya tinggal dulu. Kalau butuh sesuatu nanti tinggal hubungi saja saya biar cepat. Ranti memotong sebelum Saka menyelesaikan perkataan. Sungguh pelin-pelan pria dewasa ini, di matanya sudahlah tadi memintanya untuk menjauh dari Fabian, tapi sekarang malah memintanya berdekatan lagi, memang aneh tapi nyata. Ya, sudahlah, namanya juga seorang pria yang tidak pernah mengenal yang namanya cinta itu. Pandangan Ranti. Saka tersenyum tipis menertawakan dirinya yang kalah di hadapan Ranti. Bisa-bisanya dia tak mampu menjawab apa yang istrinya itu katakan, sedangkan sedari tadi dia sudah berusaha merangkai kata jika seandainya Ranti menuntut penjelasan kenapa dia malah melarang ini dan itu. Tentu saja status suami istri siri tersembunyi pula bukanlah alasan yang kuat, terlebih lagi tidak ada komitmen apapun di antara mereka.